Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mari datang dalam syukur, mengingat segala kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Ingat kasih-Nya. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Oh, Kau baik Tuhan, besar kasih setia-Mu. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku.
darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku, darahmu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, hidup memuliakan-Mu Tuhan sepanjang hari ini melalui kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. 2 Tawari pasal 5 ayat 2 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya, di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus dan di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar, dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi, orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan.
Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Bapak Ibu, sebelum masa Salomo, tabut perjanjian berpindah-pindah tempatnya. Kini setelah bait Allah selesai dibangun, tibalah saatnya tabut perjanjian itu diletakkan di rumah Allah, di bait Allah. Hal ini dilakukan pada hari raya di bulan ke-7, yakni hari raya Pondok Daun. Bapak Ibu, tabut perjanjian bukanlah hanya alat atau sebuah media pengingat akan perjanjian Allah kepada umatnya, tetapi lebih daripada itu adalah menjadi simbol kehadiran Allah sendiri. Oleh sebab itu, pemindahan tabut perjanjian ini dibuat upacara secara khusus. Pemilihan waktu bukanlah tanpa alasan, melainkan ada pesan yang ingin disampaikan kepada bangsa Israel. Mereka tidak hanya diajak untuk mengucap syukur atas hasil panen di hari raya Pondok Daun, tetapi juga mengingat penyertaan Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Proses pemindahannya pun bukanlah formalitas belaka, melainkan pertanda akan penabisan bait suci. Begitu tabut itu mulai diangkut oleh para imam, dimulailah serangkaian upacara kurban sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Lalu para imam menguduskan dirinya dan membawa masuk tabut perjanjian itu. Para pemain musik dan penyanyi melanjutkan puji-pujian bagi Allah, yaitu para Lewi, dengan pujian, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Seluruh bangsa Israel mengarahkan hati secara sungguh-sungguh kepada Allah, serta mengingat akan kasih dan kebaikannya yang tiada berkesudahan. Bapak Ibu, pernyataan iman akan kasih setia dan kebaikan Tuhan bergema menjadi kekuatan bagi bangsa itu untuk menjalani kehidupan. Inilah pesan firman Tuhan hari ini. Kita pun harus senantiasa mengingat kasih setia Tuhan. Anugerahnya tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita, bukan? Sekalipun hidup kita tidak mudah, tidak lepas dari berbagai pergumulan, tetapi kiranya kita dapat terus menyaksikan dan bersaksi akan kasih-Nya, mengingat akan kebaikannya serta kesetiaannya. Saat rasa syukur dinaikkan sebagai pernyataan iman akan kasih setia Tuhan, akan penyertaan Tuhan, kita melihat di akhir dari perikop tadi dikatakan, imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kita rindu kehidupan kita sebagai bait Roh Kudus, bait Allah, dilawat oleh Tuhan, oleh kemuliaannya. Inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita bila kita selalu bersyukur, mengingat akan kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang tiada berkesudahan. Roh Allah ada di dalam kita, menyertai kita, bersama di dalam kita, berkarya dalam kita. Mari kita hidup selalu dalam syukur akan kasih setia dan penyertaannya. Demikian kebenaran firman hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Begitu Raja Salomo menyelesaikan pembangunan bait Allah, maka di hari yang khusus, hari raya Pondok Daun, hari raya panen raya,
sebagai bentuk kepercayaan iman bahwa Tuhan menyertai umatnya dengan berkat-Nya, memelihara. Demikian mereka memindahkan tabut perjanjian sebagai lambang kehadiran Tuhan dan sekaligus menyatakan iman bahwa Tuhanlah yang memelihara umatnya dari sejak di Mesir hingga masuk tanah perjanjian. Demikian hidup kami Tuhan. Ada dalam tangan-Mu. Kami serahkan sebagai bait Roh Kudus. Kau berkarya dalam kami. Kami juga mau memuliakan Tuhan dengan syukur atas segala kebaikan. Terima kasih pemeliharaanmu. Terima kasih kesehatan yang kau beri. Terima kasih penyertaan dan perlindunganmu. Hingga kami ada sebagaimana kami ada. Kesempatan yang indah kami berdoa. Yang sakit engkau sembuhkan. Yang lemah engkau hiburkan. Dan biarlah perteguh iman percaya umatmu berjalan bersama dengan Tuhan sebagai bait Roh Kudus. Demikian doa-doa kami naikkan, menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan dalam syukur akan segala kebaikan dan kasih setianya. Tuhan memberkati. Shalom.